Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang penuh berkah ini, Allah berikan kemudahan kepada kita kembali untuk memberikan kenikmatan yang teramat sangat besar kepada kita untuk bisa bersama-sama eh, saling berbagi, mengingatkan dalam kebaikan dan kemuliaan, dan juga untuk sama-sama mengenal lebih jauh wanita-wanita mulia yang hidup bersama di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabiah yang mereka punya peran besar dalam berjalannya dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi wanita yang menyebarkan wangi, ya, wangian surga, subhanallah, dengan akhlak yang mulia, dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan wanita-wanita mulia dari para sahabiah yang punya peran besar dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir pembahasan kita ini adalah ibunda Nabi, ya, walaupun tidak secara langsung, akan tetapi beliau sendiri adalah orang yang sangat mencintai Nabi seperti putranya sendiri, dan Nabi pun mencintai beliau seperti ibundanya sendiri. Kita sudah menceritakan tentang Sayyidah Fatimah binti Asad. Dan juga ada banyak wanita-wanita yang sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, yang mereka semua adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan saat ini kita kembali atau ingin mengenal lebih jauh seorang wanita bidadari surga, ya, yang bernama Sayyidah Asma binti Umais. Yang subhanallah, beliau ini dikenal sebagai wanita yang menikahi 3 laki-laki penghuni surga. Luar biasa. Sayyidah Asma binti Umais, ya, Ibn Mas'ad Al-Hasimiyah. Beliau adalah seorang wanita yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi keislaman beliau dan suaminya Ja'far ibn Abu Talib, ya, ibn Abi Talib. Jadi Sayyidina Ja'far ini adalah saudara dari Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidah Asma sudah menikah dengan Sayyidina Ja'far ini dari sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Nabi, ya, masih berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi, maka orang-orang yang pertama kali diajak oleh Rasulullah adalah orang-orang yang sangat dekat dengan beliau. Keluarganya itu ajalah pasti jelas, ya. Ya, termasuk ini Sayyidah Khadijah dan putri-putri beliau, dan juga termasuk yang bersama dengan Nabi saat itu, yang diasuh oleh Nabi, yang dididik, yang dirawat oleh Nabi dari kecil, itu adalah Sayyidina Ali ibn Abi Talib dan juga Sayyidina Zaid bin Harithah. Itu termasuk orang-orang yang memang pertama kali masuk Islam. Adapun Sayyidina Ja'far pada waktu itu sudah menikah, dan di antara orang yang tidak termasuk keluarga Nabi tapi merupakan sahabat dekat yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, dari 10 orang yang dihabarkan menjadi penghuni surga, menjadi apa? Al-Basyarina bil Jannah. 10 orang Al-Basyarina bil Jannah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu beliau mengislamkan 6 orang di antaranya. Jadi Islamnya adalah di tangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memang pangkat Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa banget. Beliau sendiri adalah termasuk Al-Basyarina bil Jannah, dan ternyata beliau juga menjadi sebab penyambung lisannya Nabi dengan menjadi sebab Islamnya 6 orang dari 10 orang Al-Basyarina bil Jannah. Dan termasuk di antara adalah Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far At-Tayyar dan istrinya itu masuk Islam adalah di tangan, yaitu di tangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan subhanallah, jadi bahkan Sayyidina Ja'far At-Tayyar dan juga Sayyidah Asma binti Umais ini masuk Islam sebelum Nabi memulai dakwahnya di Darul Arqam. Jadi ada rumah salah seorang sahabat Al-Arqam itu menjadi tempat belajarnya para kaum muslim di saat dakwah masih secara sembunyi-sembunyi. Kan tetapi Sayyidina Ja'far ini sudah masuk, dan istrinya sudah masuk Islam tuh sebelum itu.
Jadi benar-benar sangat awal sekali. Artinya itu saja, kelebihan itu saja sebenarnya sudah menjadi kunci bagi mereka untuk menjadi ahli surga. Karena Allah sendiri berfirman ya, untuk orang-orang yang terdahulu ya dari golongan orang muhajir dan ansar, as-sabiqunal awwalun, Allah ridho kepada mereka dan bahkan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya. Subhanallah, itu janji dari Allah untuk orang-orang yang pertama kali mengikuti dakwah Nabi. Kenapa? Karena yang mengikuti dakwah Nabi pertama itu berat. Ujiannya luar biasa. Dan benar ya, keislaman mereka itu bukan menjadi sebab mereka merasakan hidup nyaman setelahnya. Enggak. Secara urusan duniawi malah semakin berat. Karena memang subhanallah, ini memang sudah hadis Nabi, al-jannatu haffat bil makarih. Jadi yang namanya surga itu diliputi dengan makarih, itu adalah sesuatu yang enggak kita senangi gitu, sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak enak gitu loh. Apa yang Nabi sendiri dalam riwayat lain, ini hujiban nar bisyahwa wa hujibal jannah bil makarih. Jadi neraka itu tertutupi dengan syahwat, dengan kenikmatan syahwat. Orang manusia hawa nafsu, kita menikmati dengan adanya syahwat. Syahwat terhadap masalah syahwat ini bukan hanya urusan nafsu, masalah urusan biologis akan, tapi syahwat terhadap dunia, syahwat kesenangan. Manusia punya cenderung kecondongan ke arah sana. Begitu juga al jannah tuh hujibatul jannah bil makarih. Ya. Adapun kalau sedangkan surga itu ditutupi dengan yaitu tadi yang nggak enak gitu tuh. Ya, ketika lagi tidur suruh bangun sholat, ya. Punya duit disodakohin, dikeluarkan zakatnya dengan cara wajib atau dengan sunnah, yaitu dengan cara sodakoh. Ya, enak-enakan di rumah disuruh jihad. Ini kan berat semua itu. Iya. Nggak ada yang enak untuk syahwat. Ya, pengen perempuan pun berzina pun nggak digampangin seperti. Artinya zina menjadi sesuatu yang diharamkan. Kalau pengen ada keinginan untuk syahwat kepada perempuan harus nikah. Yang kadang ada orang menikah itu sebenarnya gampang banget dalam Islam, nggak ribet ya, nggak butuh biaya gede sebenarnya. Karena sebenarnya modalnya adalah keberanian, rasa takut kepada Allah dan Rasulullah. Orang tuh bisa nikah walaupun nggak pakai modal. Cuma kadang sebagian orang tuh kayak memandang nikah tuh berat, sehingga kadang orang lebih milih zina daripada nikah. Na'udzubillah. Itulah. Jadi memang yang namanya kebaikan itu selalu seperti itu. Dan itulah yang dirasakan oleh para as-sabiqun al-awwalun, orang-orang terdahulu masuk Islam. Mereka tuh benar-benar diuji oleh Allah dengan ujian yang teramat sangat berat. Perlakuan orang-orang kafir Quraisy, apalagi setelah Nabi memulai dakwah secara terang-terangan, ini teramat sangat berat. Apalagi jika mereka adalah orang yang misalnya secara ekonomi lemah. Atau mungkin mereka adalah orang-orang yang dari golongan budak. Dan memang di awal-awal dakwah Nabi termasuk yang terbanyak di antara para sahabat yang mengikuti Nabi pertama kali ya dari golongan as-sabiqunal awwalun ini adalah orang-orang memang dari secara kalau hitung-hitungan kasta dalam masyarakat, ya mereka memang yang golongan yang lemah. Karena Islam itu mengangkat yang lemah. Akan tapi juga tidak menjadikan yang punya kasta itu direndahkan, enggak juga. Hanya di pandangan mereka, orang-orang yang memang mereka punya kekayaan, punya kekuatan, merasa berat untuk masuk Islam. Karena ibaratnya banyak hal yang akhirnya bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Karena selama ini mereka dengan kekuatannya, dengan kekayaannya, dengan pangkat mereka yang tinggi, mereka dihormati, dimuliakan, yang kuat berkuasa. Akan tapi dengan Islam nggak bisa seperti itu, karena kemuliaan ada pada takwa. Sehingga memang yang mengikuti mereka ini, mengikuti Nabi Muhammad di awal ini adalah memang banyak dari para sahabat yang memang dari golongan orang lemah. Makanya subhanallah, kita bayangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, dengan posisi beliau sebagai seorang saudagar, kaya raya, orang yang punya pangkat, tapi ternyata beliau dengan begitu mudahnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai Nabi sendiri berkata tentang kemuliaan Sayyidina Abu Bakar itu, hampir ya semua orang yang diajak berdakwah oleh Rasulullah itu masih perlu waktu untuk mikir. Illa Abu Bakar, kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau tuh ketika mendengar apa yang disampaikan Nabi itu nggak pernah pakai mikir, langsung diterima. Sehingga makanya gelar As-Siddiq itu sangat pantas disandingkan kepada beliau. Baik. Nah, Sayyidina Ja'far At-Tayyar ya,
merasakan beratnya awal dakwah bersama Nabi sampai akhirnya, dan Nabi itu melihat itu semua, bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu untuk langsung dolim kepada Nabi atau berbuat kejahatan kepada Nabi itu, mereka tuh masih mikir-mikir karena ada orang yang memang selalu berusaha melindungi Rasulullah, yaitu Abu Talib, paman Nabi yang memang tidak ikrar dengan syahadat ya, akan tetapi beliau adalah menjadi orang yang paling membela, menjaga Nabi, sehingga itu menjadi pertimbangan bagi orang-orang kafir Quraisy untuk terang-terangan memerangi Abu Talib. Ya. Belum lagi Sayyidah Khadijah termasuk orang yang punya pengaruh juga di situ. Nah, sehingga kadang yang menjadi pelampiasan, menjadi pelampiasan bagi orang-orang kafir Quraisy di saat mereka merasa berat untuk menyakiti, untuk langsung menyakiti dengan cara yang ini kepada Rasulullah, yang menyakiti Rasulullah secara langsung atau terang-terangan, maka yang menjadi pelampiasannya adalah sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang mengikuti Nabi. Sehingga siksaan-siksaan bagi para sahabat itu benar-benar sampai gak bisa dijelaskan. Terlalu besar, terlalu berat, terlalu zalim mereka kepada orang-orang Islam saat itu. Sehingga akhirnya Nabi melihat kondisi tersebut ya, di saat Nabi sendiri tidak diberikan perintah oleh Allah untuk melawan mereka. Artinya perintah perang belum turun untuk memerangi mereka, bahkan yang ada adalah mereka dipacu terus untuk sabar ya. Termasuk kisahnya keluarga Yasir ya, bahkan yang sampai syahid ya, menjadi syahid pertama di dalam Islam. Itu sendiri ya, seperti itulah gambaran orang Islam, umat Islam pada saat itu gitu. Artinya benar-benar nyawa itu menjadi taruhan mereka dengan mengikuti agamanya Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya karena kondisi sudah tidak lagi kondusif di kota Mekah, artinya pintu-pintu artinya mereka benar-benar menutup pintu ya untuk orang-orang Muslim saat itu. Sehingga akhirnya Allah pun memberikan perintah kepada Rasulullah untuk memberikan pilihan kepada para sahabat, yang ingin bertahan silahkan, yang ingin hijrah silahkan. Jadi yang ingin hijrah silahkan, yang ingin bertahan silahkan. Jadi tidak diwajibkan seperti hijrah ke Madinah. Iya. Dan ini juga ada hikmah ya, karena memang waktu itu Nabi mengatakan bahwa nanti di Habasyah gitu ya, bahwa nanti ada di negeri yang bernama Habasyah itu ada seorang raja yang tidak ada seorang pun yang dizalimi di tempat tersebut. Jadi Habasyah itu adalah negeri yang disukai, dan itu insya Allah menjadi jalan keluar bagi ujian yang kalian hadapi. Nabi memberikan pilihan itu kepada para sahabat, sehingga akhirnya banyak di antara para sahabat pun yang menganggap itu sebagai satu pilihan, yang akhirnya mereka pun pergi ke negeri tersebut. Termasuk di antaranya adalah putri Rasulullah dan juga sahabat dekat Nabi, yaitu Sayyidah Ruqayyah ya, Sayyidah Ruqayyah dan juga Sayyidina Utsman suaminya, dan termasuk juga di antara adalah Sayyidina Ja'far dan juga Sayyidah Asma binti Umais. Dan mungkin ada yang sempat bertanya, kenapa Allah perintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah tapi tidak Allah perintahkan Nabi untuk hijrah ke Habasyah? Karena memang subhanallah, negeri Habasyah itu sudah dikenal sebagai negeri yang memang makmur dan juga dipimpin oleh seorang raja yang baik. Walaupun tidak memeluk agama Islam, seorang Nasrani, tapi Raja Najasyi itu adalah raja yang sangat adil, tidak pernah zalim kepada siapapun. Dan Allah itu menempatkan Nabi kita tuh tidak pernah di tempat-tempat yang sudah, ibarat begini, Allah nggak ingin orang itu memandang kemuliaan Nabi itu disambungkan dengan yang lainnya. Jadi benar-benar kayak di kota Mekah, itu adalah kota yang terbelakang, peradabannya tidak punya peradaban yang kuat berkuasa. Nah, disitulah Nabi ditempatkan, bukan di negeri Roma yang sudah punya peradaban, atau Persia yang memang sudah wah begitu. Tapi Nabi ditempatkan di kota Mekah karena pengen Mekah ini menjadi cikal bakal munculnya Islam yang nantinya akan dilihat sebagai orang bahwa siapa yang memulakan. Jadi Nabi Muhammad. Sebab menjadi kebaikan kemuliaan kota Mekah siapa? Nabi Muhammad. Jadi tidak dimulakan oleh yang lain. Sama seperti kota Madinah pun dipilih oleh Allah karena memang di kota Madinah itu dikenal sebagai kota yang terbelakang. Malah ibarat kota penyakitan. Tapi dengan datangnya Nabi membawa perubahan yang luar biasa besar. Tapi kalau seandainya Nabi dikirim ke Habasyah oleh Allah, ini ada termasuk rahasia dipelajari para ulama, hikmahnya gitu lah. Jadi tidak ingin kebaikannya, kemuliaan Nabi itu karena sebab soalnya dulunya rajanya baik sih, terus diteruskan oleh Rasulullah. Jadi tidak ingin ada kisah seperti itu. Tapi Allah tuh ingin menjadikan semua yang tidak baik itu jadi baik gara-gara Nabi. Dan
Habasyah sendiri memang dipimpin oleh seorang raja yang adil yang memang awalnya beragama Nasrani walaupun nanti akhirnya pun beliau memeluk agama Islam. Karena Nabi sendiri pernah diceritakan sholat gaib untuk Raja Najasyi itu. Baik, akhirnya berangkatlah Sayyidah Asma ya binti Umais dan Rasulullah dan juga Sayyidina Ja'far ke negeri Habasyah, dan di sana beliau itu melahirkan 3 orang anak, 3 orang putra, yaitu yang pertama bernama Abdullah ibn Ja'far yang beliau merupakan eh, anak pertama yang terlahir di negeri Habasyah dari orang-orang Muslim, dan juga termasuk Aun ibn Ja'far dan juga Muhammad ibn Ja'far. Ini putra dari Sayyidah Asma dengan Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib. Dan termasuk ada kisah luar biasa yang pernah terjadi bagaimana ketika orang-orang kafir Quraisy melihat orang-orang Muslim pergi ke Habasyah, maka saat itu orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan harta yang banyak untuk diberikan sebagai hadiah kepada Raja Najasyi dengan tujuan agar Raja Najasyi mengembalikan orang Muslim yang ada di situ. Akhirnya akan tetapi pun hal tersebut tidak bisa terlaksana karena Raja Najasyi tidak mudah dihasut, tidak mudah dipengaruhi. Bahkan setelah mendengar ucapan yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy yang diutus oleh ke negeri tersebut, beliau malah memanggil orang-orang Muslim yang ada di negeri Habasyah yang diwakili oleh Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Lalu disitulah Sayyidina Ja'far menceritakan tentang Islam. Sampai akhirnya pun Raja Najasyi pun tertarik dan beliau pun menjadi orang yang memeluk agamanya Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Asma menyaksikan itu semua. Sarawatina mulia menyaksikan itu semua. Dan dikatakan Sayyidina Ja'far dan Sayyidah Asma itu tinggal di negeri Habasyah itu kurang lebih 10 tahun. 10 tahun sampai akhirnya ketika Nabi sudah hijrah ke kota Madinah ya. Pada waktu itu setelah Rasulullah menaklukkan Khaybar bersamaan dengan datangnya Sayyidina Ja'far dan juga rombongan dari negeri Habasyah. Sampai Nabi subhanallah begitu melihat Sayyidina Ja'far, Nabi berkata, aku tuh nggak tahu apakah kebahagiaan yang dirasakan Nabi yang teramat sangat yang luar biasa saat itu dirasakan oleh Rasulullah ini karena kemenangannya akan Khaybar atau karena kedatangannya Ja'far. Jadi Nabi itu benar-benar masa sangat bahagia saat itu. Selain memang Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam dengan penaklukannya Khaybar, dan ternyata bersamaan dengan itu juga datang Sayyidina Ja'far bersama rombongan dari negeri Habasyah, yang itu semakin menjadikan Nabi sangat bersyukur dan bergembira. Ini menunjukkan memang ada kedekatan antara Rasulullah dengan Sayyidina Ja'far. Dan Sayyidina Ja'far ya merasa merasa bahwasanya beliau itu termasuk orang yang memang tidak punya kesempatan untuk banyak berperang bersama Rasulullah. Padahal waktu itu sudah ada beberapa perangan yang dilakukan oleh Rasulullah bersama yang diikuti oleh para sahabat, termasuk Badar Kubra, juga Uhud dan sebagainya. Sedangkan Sayyidina Ja'far terlambat datang. Akhirnya menjadikan beliau itu ingin artinya ingin ikut jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata tidak lama setelah beliau berada di kota Madinah, ternyata ada peperangan yang harus diikuti oleh orang-orang Muslim. Saat itu ada perangan yang memang di saat itu orang Muslim perang Mu'tah yang memang akhirnya Rasulullah mengutus para sahabat-sahabatnya untuk berperang melawan orang-orang Romawi dan juga orang-orang Arab yang menentang ajaran Islam atau yang berusaha mengganggu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diutuslah sekitar kurang lebih 3.000 orang ya dari golongan orang-orang Muslim saat itu, yang mereka itu harus melawan kurang lebihnya 100.000 dari orang Romawi, bahkan ada mengatakan 100.000 juga dari orang-orang Arab yang berusaha memerangi Islam. Subhanallah, bandingan nilainya aja sudah nggak ketemu. Dan Sayyidah Asma gitu, seorang istri yang tentu tahu ketika suami akan pergi berjihad seperti itu, taruhannya adalah nyawa. Kan tapi Sayyidina Asma tidak pernah menjadi penghalang untuk suaminya. Bahkan beliau termasuk orang yang memberikan semangat. Dan di situ Nabi memang berpesan yang pertama kali membawa panji, yaitu membawa bendera Islam, itu adalah Sayyidina Zaid ibn Harithah. Dan kata Nabi, kalau ternyata Zaid gugur, maka akan dipegang oleh Ja'far At-Tayyar, Ja'far ibn Abi Thalib. Dan jika ternyata nanti gugur, ya Sayyidina Ja'far gugur, maka akan dipegang oleh Abdullah ibn Rawahah. Dan subhanallah, isyarat Nabi memang ucapan beliau itu memang ya luar biasa. Itu ada satu pertanda bahwa memang akan ada suatu
peristiwa yang menyedihkan. Dan ternyata sangat ya, dan itu terjadi ketika Sayyidina Zaid akhirnya pun gugur dalam perang tersebut ya. Akhirnya Sayyidina Ja'far mengambil alih bendera yang dibawa oleh orang muslim dengan tangan kanan beliau, yang akhirnya pun tangan kanan beliau pun ditebas oleh musuh-musuh Allah, lalu dipindah oleh beliau ke tangan kiri beliau, yang itu pun menjadi sebab tangan kiri beliau pun ditebas. Sampai akhirnya beliau tuh berusaha memegang bendera itu dengan sisa lengan yang masih menempel di tubuh beliau, sehingga akhirnya pun beliau dibunuh dalam kondisi berusaha menjaga agar bendera Islam itu tidak jatuh. Masya Allah. Dan luar biasa sampai dikatakan oleh para sahabat yang mengikuti perang tersebut ya, bahwasanya ditemukan di tubuhnya Sayyidina Ja'far itu kurang lebih 90 tusukan, apakah dari pedang ataupun dari panah. Bahkan ada yang mengatakan 50 tusukan ya dari pedang tanah ya, ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 60, ala khilaf ya, kurang lebihnya mungkin gambaran begitu banyaknya. Dan dikatakan tidak ada satupun luka yang di punggung beliau, semuanya adalah ada di bagian depan beliau, menunjukkan bahwasanya Sayyidina Ja'far itu maju, itu benar-benar tidak takut mati. Artinya benar-benar mereka itu berjihad, beliau itu benar-benar berjihad dengan sepenuh hati beliau, dengan mengharap surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya ada suatu kisah bagaimana Rasulullah SAW saat itu sedang bersama sahabat, lalu Rasulullah itu menangis. Rasulullah menangis ya, bahwa lalu di situ kenapa? Karena Allah telah memberikan berita kepada Nabi bahwasanya orang-orang yang terdekat dengan Nabi saat itu memang telah syahid di jalan Allah, yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah yang wafat, lalu digantikan oleh Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib, lalu beliau juga wafat, lalu dilanjutkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Rawahah yang beliau itu wafat, sampai akhirnya bendera Islam itu dipegang oleh Sayyidina Khalid bin Walid, yang akhirnya kemenangan Islam pun didapat oleh di bawah kepemimpinan Sayyidina Khalid bin Walid, yang itu ibaratnya di luar dari strategi yang memang disiapkan. Itu ya, itu gambaran awalnya. Baik ya, tadi kisahnya adalah sampai kepada ketika Sayyidina Ja'far ya wafat dalam peperangan, yang memang itu menjadi satu kesedihan yang luar biasa bagi Rasulullah SAW. Saat kehilangan bukan hanya sahabat tapi juga kerabat, karena dengan Nabi berarti masih posisinya adalah sepupu ya. Dan apalagi itu beliau adalah putra dari Abu Thalib, orang yang punya jasa besar ya dalam dakwahnya Rasulullah SAW. Dan akhirnya pun Rasulullah menyampaikan berita tersebut ya kepada istri beliau, yaitu Sayyidah Asma binti Umais. Saat itu Rasulullah datang dan Nabi Muhammad SAW mengusap kepala dari dari putra Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Dan juga setelah itu Sayyidah Asma yang saat itu memang baru selesai memandikan anak-anaknya, baru membuat makanan dan sebagainya. Saat itu melihat Rasulullah datang lalu mengusap putra beliau, dan saat itu Rasulullah melihat putra Sayyidina Ja'far itu, Rasulullah meneteskan air mata. Maka saat itu Sayyidah Asma sebenarnya sudah punya firasat bahwasanya ini memang ada berita yang ya tidak enak yang akan didengar oleh beliau. Sehingga lalu beliau pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau mendengar, kenapa engkau menangis, apakah engkau mendengar berita tentang Ja'far dan sahabat-sahabatnya? Lalu dijawab oleh Rasulullah, iya, Ja'far telah wafat dalam peperangan. Subhanallah, itu berita yang teramat sangat berat bagi Sayyidah Asma, karena Sayyidina Ja'far bukan sekedar suami, akan tapi juga teman dalam kemuliaan, teman dalam berjuang, teman dalam luar biasa ya. Ini adalah kehilangan yang teramat sangat berat dirasa oleh Sayyidah Asma binti Umais, sehingga beliau pun waktu itu ya berteriak ya, dalam satu riwayat berteriak ya karena kesedihannya, karena kekagetannya, karena ya bagaimanapun beliau ini Sayyidina Ja'far adalah ya orang yang punya, tentu sangat dicintai oleh beliau, sehingga akhirnya para tetangga pun berdatangan untuk menghibur Sayyidah Asma ya. Dan lalu Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidah Fatimah untuk memasak makanan, membuatkan makanan untuk keluarga Sayyidina Ja'far, karena memang putra-putra Sayyidina Ja'far ya masih usia memang belum cukup dewasa saat itu, sehingga akhirnya ini juga termasuk ya, ini yang sering dijadikan dalil oleh orang-orang yang membantah tentang adanya tahlil
Jadi mereka mengatakan tahlil itu bid'ah ya dari kisah ini. Karena waktu mereka menganggap kalau tahlil itu kan biasanya menyiapkan makanan adalah orang yang sedang ditimpa musibah, misalnya dia Iya. meninggal maka menyiapkan makanan. Nah, ini ditentang karena bertentangan dengan kisah Sayyidina Ja'far. Sedangkan pada waktu kisah Sayyidina Ja'far, Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidah Fatimah dan juga para wanita di situ untuk memberi makan keluarga Sayyidina Ja'far. Jadi maksudnya dianggap oleh sebagian orang yang menentang tahlil ini adalah satu pelanggaran dengan itulah mereka jadi kadang hanya memandang ya memang waktu itu keluarga Sayyidina Ja'far adalah keluarga yang fakir. Artinya dan kita pun dalam kondisi ya tahlil gitu itu bukan mewajibkan untuk ada makan, cuma memang tradisinya seperti itu. Dan biasanya pun kalau ada orang yang meninggal biasanya walaupun memang yang menyiapkan makanan adalah orang dari keluarga yang ditinggal, tapi pun biasa tetangga semuanya pun ikut membantu dengan sukarela kan gitu ya, semuanya ikut Iya. membantu. Itu hanya menjadi suatu tradisi yang memang diniatkan untuk sedekahnya orang yang meninggal kan seperti itu. Nah, jadi tidak bisa langsung menjadikan karena ada kisah ini lalu menjadi sebab haram kalau ternyata yang keluarga yang ditinggal ternyata mereka yang menyiapkan makanan, enggak seperti itu ya. Baik, kita kembali kepada kisah Sayyidina Ja'far ya. Dan Sayyidina Ja'far setelah itu memang Sayyidina Ja'far ini adalah orang yang luar biasa, bahkan Nabi mengatakan pada waktu itu ketika Rasulullah sedang bersama sahabat-sahabatnya, Nabi juga sempat melihat gitu ya ke atas dan Nabi pun tersenyum waktu itu sehingga para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah ada apa waktu itu. Jadi mereka merasa penasaran. Ini ada kisah yang Umi dengar dari Al Habib Al Jufri gitu ya. Waktu Rasulullah melihat ke atas itu beliau pun tersenyum seakan-akan menjawab salamnya seseorang dan juga kayak menyapa seseorang, sehingga saat itu para sahabat yang di sekitar Rasulullah pun bertanya, lalu beliau bercerita bahwasanya Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib ya, Sayyidina Ja'far ketika beliau syahid ya, beliau dibawa oleh para malaikat dan dua tangan yang dipotong pada waktu perang ternyata oleh Allah digantikan dengan dua sayap. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, Sayyidina Ja'far itu terbang di surga itu dengan seperti malaikat karena memang oleh Allah diberkahi dengan dua sayap pengganti dua tangannya yang patah, yang putus pada waktu perang. Dan pada waktu itu Sayyidina Ja'far dikatakan ketika akan dibawa ke surga ya, ketika ditunjukkan diberikan kenikmatan ya dengan balasan dari Allah SWT, tetap Sayyidina Ja'far ingin melihat wajahnya Rasulullah terlebih dahulu sehingga akhirnya dibawa untuk bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah, ala kulli hal, kejadian-kejadian yang terjadi di masa sahabat, hal-hal seperti itu bukan suatu hal yang mustahil karena memang begitu dekat hubungan mereka dengan Nabi sehingga menjadikan hubungan mereka dengan Allah pun begitu dekat. Sama seperti kisah wassalatu malaikat yang dimandikan oleh para malaikat. Ada seorang sahabat yang berperang dalam keadaan junub lalu dimandikan oleh para malaikat. Jadi hal-hal seperti itu tidak bisa langsung kita pungkiri, nggak mungkin, nggak bisa. Jangan samakan posisi kita dengan mereka. Mereka tuh siapa, kelasnya beda. Baik. Dan Sayyidah Asma ya, ketika setelah selesai masa iddah, beliau pun menjalani masa-masa ditinggal oleh Sayyidina Ja'far dengan kesabaran. Beliau tetap dekat dengan Allah, beliau tetap berusaha selalu bangun malam dan menjaga putra-putra dari Sayyidina Ja'far sampai ketika selesai masa iddah, beliau diminta oleh seorang laki-laki yang luar biasa, oleh laki yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena memang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu memang melihat kualitas yang ada pada diri Sayyidah Asma binti Umais, dan Sayyidah Asma pun tahu bahwa yang meminta ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW, sehingga beliau pun tidak menolak hal tersebut. Karena memang para sahabat ya, ketika mereka menikah mereka tidak memikirkan hanya sekedar urusan syahwat dan sebagainya. Lebih karena memang ini semua adalah karena memang ada kemuliaan yang lebih jauh yang mereka cari, ada surga yang dinanti karena memang mereka tahu mereka orang-orang bersama Nabi saat itu adalah orang-orang mulia. Sama seperti kisah Sayyidah Zaid bin Harisah, bagaimana Sayyidina Zaid bin Harisah menikahi Ummu Aiman yang padahal dari sisi usia sangat jauh berbeda. Sayyidina Zaid bin Harisah ngikuti Rasulullah dari kecil kan gitu, artinya sempat diasuh menjadi dalam pengasuhannya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Ummu Aiman adalah orang yang mengasuh Nabi. Tentu jenjang usianya berbedanya kan jauh gitu ya. Tapi ketika Nabi mengatakan siapa yang ingin menikahi wanita ahli surga, nikahi Ummu Aiman, maka Sayyidina Zaid pun menikahi. Jadi tidak melihat dari sisi fisik, tidak melihat dari sisi usia. Artinya memang kemuliaan yang dicari oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW.
Sehingga akhirnya, dan kenapa Sayyidina Abu Bakar memang menikahi Sayyidina Asma? Memang karena memang ada kualitas luar biasa. Kebijaksanaan Sayyidah Asma itu diketahui. Bahkan pernah suatu hari ketika Sayyidah Asma itu sedang bertamu di tempatnya Sayyidah Hafsah ya, sebelum wafatnya Sayyidina Ja'far, ketika beliau baru datang dari negeri Habasyah, beliau memang sahabat dekat dengan Sayyidah Hafsah karena memang pernah sama-sama ketika di kota Mekah, sama-sama orang muhajir ya. Jadi bertamu ke rumahnya Sayyidah Hafsah, dan ternyata saat itu Sayyidina Umar masuk ke dalam rumah gitu ya. Dan Sayyidina Umar tahu gitu ya bahwasanya ini yang bersama dengan Sayyidah Hafsah ini adalah Sayyidah Asma binti Umais, seorang wanita yang memang dikenal dengan kebijakannya, dengan keberaniannya. Sehingga waktu itu Sayyidina Umar itu ingin menguji Sayyidah Asma binti Umais. Lalu beliau tuh berkata seperti ini. Beliau berkata kepada Sayyidah Asma, "Ya Asma, kami itu," katanya, "adalah orang yang lebih dulu berhijrah dari kalian. Karena kami bersama Rasulullah SAW. Jadi kami itu yang paling berhak atas Nabi Muhammad daripada kalian." Waktu itu Sayyidina Umar tuh pengen menguji seperti apa Sayyidah Asma dalam menjawab ucapan tersebut. Dan subhanallah, Sayyidah Asma begitu mendengar yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, pada orang-orang tuh pada takut dengan Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Asma sama sekali nggak ada rasa takut. Beliau lalu berkata, "Tidak, demi Allah. Kalian maksudnya kalian bukan yang Rasul itu bukan artinya beliau tidak terima bahwa mereka tuh lebih berhak atas Rasulullah. Artinya kalian memang hidup bersama Rasulullah. Dan Nabi adalah orang yang sangat perhatian dengan sahabat. Kalau ada yang lapar, Nabi akan memberikan makan. Kalau ada yang tidak tahu, maka Nabi akan memberikan nasihat. Sementara kami," kata Sayyidah Asma, "kami berada di negeri Habasyah. Kami hidup bersama orang-orang yang kami tidak kenal. Tapi bahkan berada di lingkungan orang-orang kafir saat itu. Tapi kami lakukan itu semua adalah untuk Allah dan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh apa yang kamu sampaikan ini, aku tidak akan makan dan minum kecuali aku akan menyampaikan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Akhirnya beliau pun bertemu dengan Nabi, lalu mengadukan bahwasanya Sayyidina Umar telah berkata begini. Rasulullah tersenyum dan Rasulullah mengerti bahwa Sayyidina Umar itu tidak punya maksud buruk dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Hanya saja di sini Nabi ingin menguatkan orang-orang yang saat itu telah berhijrah ya dari kelompoknya Sayyidina Ja'far dan juga Sayyidah Asma binti Umais. Lalu beliau berkata, "Sesungguhnya kalian itu ya para orang-orang yang dia tidak lebih berhak atasku dari kalian." Umar dan para sahabatnya. Ya, jadi Umar dan para sahabatnya mendapatkan pahala 1 hijrah, sedangkan kalian para penumpang perahu. Nah, disebut penumpang perahu itu adalah orang-orang hijrah di Habasyah karena mereka memang pergi ke Habasyah dengan menumpang perahu. Kalian mendapatkan pahala 2 kali hijrah. Jadi kalian mendapatkan 2 kali hijrah, sedangkan Sayyidina Umar dan para muhajir yang lain mendapatkan 1 kali hijrah. Jadi saat itu mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ini menjadi suatu kebahagiaan bagi para sahabat yang pernah berhijrah ke Habasyah, sehingga mereka pun merasa ada kedekatan lebih lagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Nabi itu selalu merangkul semua sahabat. Jadi Nabi itu selalu berusaha untuk bagaimana para sahabat itu semuanya merasa dekat. Tentu ya Sayyidina Umar bukan berarti mengatakan bahwa mereka lebih baik daripada Sayyidina Umar. Semuanya punya keutamaan, tapi memang tanpa khilaf diakui oleh para semua ulama bahwa terbaik sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu dilanjut oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa dalam dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lalu setelah menikah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidah Asma pun menjalani rumah tangga dengan penuh khidmah, sangat memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, sampai akhirnya pernah suatu hari Sayyidina Abu Bakar itu melihat bahwa ada sekelompok orang dari Bani Hashim yang masih ada kekerabatan dengan Sayyidah Asma tapi jauh gitu ya. Yang itu mereka itu kok mengunjungi tempatnya Sayyidah Asma binti Umais. Saat itu kan memang sedangkan saat itu Sayyidina Abu Bakar tidak ada di rumah.
Nah, jadi mereka mengunjungi sebagai keluarga. Akan tapi Sayyidina Abu Bakar tidak senang akan hal tersebut. Sehingga akhirnya beliau pun mengadu kepada Rasulullah. Tapi pun mengadunya bukan mengatakan bahwa Sayyidah Asma telah melanggar, enggak. Demi Allah aku tidak tahu dari Asma itu kecuali adalah hal yang baik. Hanya saja memang Sayyidina Abu Bakar tidak nyaman ketika ada dari orang-orang dari Bani Hashim, dari kerabat Sayyidina Abu Bakar yang dari kerabat Sayyidah Asma yang laki-laki berkunjung di saat Sayyidina Abu Bakar tidak ada. Maka saat itu Rasulullah lalu berkata di mimbar dan berkata bahwa setelah hari ini jangan sampai ada laki-laki yang memasuki kediamannya wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya. Jadi ini adalah untuk menjaga kehormatan para wanita dan juga untuk menjauhkan dari fitnah. Baik. Nah, akhirnya ternyata subhanallah Sayyidina Asma pun hidup bersama Sayyidina Abu Bakar dengan kesederhanaan dan sampai akhirnya ketika Rasulullah wafat maka para sahabat merasakan kesedihan yang teramat sangat luar biasa yang akhirnya khilafah kepemimpinan ya Rasulullah digantikan oleh khalifah yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya oleh khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan itu berlangsung kira-kira 2 tahun ya 2 tahun kurang lebihnya Sayyidina Abu Bakar memimpin dan subhanallah akhirnya pun beliau juga wafat dan saat itu posisi Sayyidah Asma adalah tetap sebagai istri beliau gitu ya dan ini pun kesedihan yang luar biasa, tapi Sayyidah Asma tetap tegar ya. Dan dari pernikahannya dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, beliau dikaruniai putra yang bernama Muhammad. Jadi Muhammad ibn Abu Bakar. Jadi punya 2 Muhammad. Yang pertama ada Muhammad ibn Ja'far, ini adalah Muhammad ibn Abu Bakar. Nah, setelah selesai masa iddahnya, kembali ya Sayyidah Asma pun akhirnya menikah kembali dengan laki-laki mulia berikutnya, yaitu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Dan ini terjadi setelah wafatnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan mungkin ada satu kisah yang mungkin sering sekali didengar oleh para sahabat semua, kisah tentang bagaimana Sayyidah Asma binti Umais mengusulkan kepada Sayyidah Fatimah tentang masalah keranda. Ya. Jadi waktu itu ya mungkin ini sering dan kami ceritakan sedikit lagi, mungkin ada sahabat yang masih belum tahu gitu ya, bagaimana ketika Sayyidah Fatimah merasa gundah melihat bagaimana orang-orang yang wafat itu dibungkus dengan kafan lalu dibawa begitu saja. Ini menjadi beban banget bagi Sayyidah Fatimah. Kebayang bagaimana nanti bentuk-bentuk tubuh beliau akan dilihat oleh orang banyak. Sehingga dalam kegundahannya Sayyidah Asma lalu memberikan saran kepada Sayyidah Fatimah bahwasanya beliau nanti kalau bahwasanya di Habasyah itu ada tradisinya, ada satu kebiasaan dilakukan oleh orang-orang di sana itu yaitu meletakkan keranda. Menutup jenazah itu dengan keranda sehingga jenazah tidak nampak oleh orang-orang begitu saja. Nah, jadi yang membawa ya orang-orang terdekat biasa begitu. Akhirnya itu menjadi wasiat Sayyidah Fatimah kepada Sayyidah Asma ya ini bahwasanya nanti kalau ketika beliau wafat beliau ingin dibuatkan keranda yang seperti itu supaya menjadikan bentuk-bentuk tubuh beliau tidak terlihat. Dan memang Sayyidah Asma adalah orang yang berkhidmah kepada Sayyidah Fatimah. Jadi dalam kesibukannya beliau sebagai istrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi beliau pun orang yang sangat dekat dengan Sayyidah Fatimah. Bahkan beliau termasuk orang yang sangat memperhatikan kebutuhannya Sayyidah Fatimah. Ya, bahkan ada kisah bagaimana Sayyidah Asma binti Umais ini ketika Sayyidah Fatimah menikah, bahkan beliau ini termasuk orang yang memberikan perhatian. Jadi yang mendampingi Sayyidah Fatimah dalam melewati masa-masa dalam urusan yaitu tadi masalah keperluannya Sayyidah Fatimah dalam pernikahan. Jadi memang Sayyidah Asma itu memang dekat dengan keluarga Rasulullah. Dan akhirnya gitu ya setelah wafatnya Sayyidah Fatimah termasuk wasiatnya adalah agar Sayyidina Ali juga menikah dengan Sayyidah Umamah, keponakan dari Sayyidah Fatimah, putri daripada Sayyidah Zainab dengan Abul As ya. Dan setelah itu kalau apakah menikah dengan Sayyidah Asma setelah wafatnya Sayyidah Umamah ataukah memang dengan menikahi Sayyidah Umamah beliau juga menikahi Sayyidah Asma, wallahu alam tidak ada riwayat yang jelas. Hanya saja yang jelas memang Sayyidah Asma dinikahi setelah wafatnya Sayyidah Fatimah. Dan dalam pernikahan tersebut pernah ada satu kisah yang lucu ya yang terjadi suatu hari putra dari Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Ja'far tuh ribut perang mulut. Yaitu putra Sayyidina Abu Ja'far bernama Muhammad dan juga putra Sayyidina Sayyidina Ja'far bernama Muhammad, Sayyidina Abu Bakar juga bernama Muhammad. Mereka ya namanya anak gitu ya. Mereka mengatakan bagus-bagusan bapakku lebih utama darimu.
gitu kan. Sedang satu kan enggak, bapakku yang lebih utama darimu, sehingga akhirnya karena ribut waktu itu dilihat oleh Sayyidina Ali merasa bingung, nggak bisa mendamaikan. Akhirnya dipanggillah Sayyidah Asma gitu kan untuk mendamaikan putra-putranya. Akhirnya oleh Sayyidah Asma didatangi lalu berkata kepada Sayyidina Ja'far, wahai Muhammad gitu kan, Muhammad bin Ja'far, demi Allah aku tidak pernah melihat pemuda yang lebih baik daripada ayahmu. Sedangkan berkata kepada putra Sayyidina Abu Bakar, wahai Muhammad ibn Bakar gitu kan, aku demi Allah aku tidak pernah melihat orang tua yang lebih mulia daripada ayahmu. Jadi semuanya dikatakan mulia. Sehingga kata Imam Ali yang waktu itu mendengar, kata Sayyidina Ali begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Sayyidah Asma, wahai Asma, engkau gak menyisakan bagian untukku. Engkau tidak menyisakan bagian untukku. Akan tetapi jika engkau tidak menjawab seperti itu, aku akan marah padamu. Lihat, di sini menunjukkan Sayyidina Ali itu mengakui gitu loh, bahwasanya Sayyidina Ja'far adalah pemuda terbaik dan Sayyidina Abu Bakar adalah lelaki yang terbaik. Jadi nggak ada penentangan di situ, dan beliau sangat menghormati dua orang ini. Makanya fitnah luar biasa jika dikatakan ada perselisihan atau pertentangan, permusuhan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar, itu dusta. Tidak ada hubungan mereka indah. Jangan samakan hubungan mereka dengan kondisi kita di saat ini yang sangat mudah dipecah belah. Beda kelas. Siapa mereka? Mereka itu adalah penghuni surga, ahli surga yang dekat di bawah didikan Rasulullah langsung. Jadi jangan dianggap kayak mereka tuh kayak gampang banget dikompori lalu terpecah. Nggak seperti itu. Nah, inilah menunjukkan kebijakannya Sayyidah Asma ya dalam menjalani menjadi seorang ibu yang mereka subhanallah oleh Allah berkahi beliau dengan mempunyai suami-suami yang luar biasa. Dan pernikahan beliau dengan 3 orang bukan berarti menunjukkan ketidaksetiaan, karena memang ya tidak ada larangan. Beliau pun menikah setelah beliau menjadi janda, ditinggal oleh laki-laki oleh suaminya. Dan yang menikahi beliau pun adalah orang-orang yang memang subhanallah semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi bukan main-main, bukan laki-laki sembarangan, bukan, tapi semuanya adalah orang-orang yang memang mendapatkan, mereka adalah orang-orang basyarina bil jannah, orang-orang yang mendapatkan memang diberi kabar gembira sebagai penghuni surga. Dan memang tidak banyak cerita khusus ya, hanya memang selalu Sayyidah Asma ini kisah beliau akan selalu disangkut pautkan dengan pendamping beliau, karena memang beliau ini menjadi keistimewaan beliau itu bagaimana seorang wanita bisa dipilih oleh orang-orang yang memang alum basyarina bil jannah, yang diberi kabar gembira sebagai penghuni ahli surga. Itu adalah suatu keutamaan yang luar biasa, nikmat yang Allah berikan kepada Sayyidah Asma, karena bisa menjadi pendamping hidup dari orang-orang mulia yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya dikatakan Sayyidina Ali pun akhirnya wafat ya. Sayyidina Ali wafat dan Sayyidah Asma itu meninggal tidak lama setelah wafatnya Imam Ali. Jadi setelah Sayyidina Ali wafat, tidak lama setelahnya beliau wafat juga. Dan pernah Umi sampaikan juga bahwasanya Sayyidah Asma binti Umais ini punya saudara seibu juga adalah orang-orang mulia. Di antara saudara seibu Sayyidah Asma binti Umais ini adalah Sayyidah Maimunah binti istri dari Rasulullah SAW. Lalu setelah itu Ummu Fadl istri dari Sayyidina Abbas, paman dari Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidah Asma binti Umais ya, ini adalah yang tadi kita ceritakan, dan juga termasuk istri dari Sayyidah Hamzah, itu juga adalah saudara seibu dari Sayyidah Asma binti Umais. Jadi saudara seibu, makanya katakan ibunda dari Sayyidah dari Sayyidah Umais ini, dari Sayyidah Asma binti Umais ini adalah orang yang luar biasa, karena menantunya nggak main-main. Menantunya semuanya adalah orang-orang mulia. Jadi seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab.